Kejahatan itu terjadi bukan karena semakin banyaknya orang-orang jahat, cuma karena semakin banyak orang-orang baik yang diam. Saya yakin orang baik itu banyak. Semua tidak mau, nggak semua mau speak up kayak Bu Fira misalnya. Saya takut dibilang radikal, takut dibilang teroris. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Kadang-kadang kita banyak ada mental block tadi yang kita juga nggak tahu ini salah atau benar. Jadi itu yang mungkin tadi literasi kuncinya juga, karena speak up lah gitu. Karena kan hadisnya jelas, kalau kita melihat kemungkaran kita lawan dengan ya bil yadin dengan tangan, atau bil lisan dengan lisan, yang terakhir dengan hati. Itu ya selama-lamanya iman. Hati kita udah nggak menyalahkan, di mana keimanan kita gitu. Jadi mereka nggak bilang saya mau tinggal di sini, mau nikah di sini, mau kuliah di sini, enggak. Kami mau kembali ke Gaza ke titik kami tertembak. Itu kemuliaan buat kami, Nah itu yang maksudnya persepsi itu kita nggak punya gitu. Iya, karena kita nggak tahu ya bagaimana mereka tarbiyahnya sebagai seorang warga tuh kayak begitu biasa, gitu. Kita kan pengen cari selamat ya. Kalau mereka punya ibaratnya emang kepengen keluar dari Gaza, udah kosong dari kemarin itu. Ya kan? Betul. Ya kan emang itu yang diinginkan Amerika kan. Udah kosong gitu kan. Udah pergilah kalau emang boleh kalau emang kepengen kabur semua tuh emang. Saya setuju kalau memang Indonesia jelas bisa menjamin mereka bisa kembali. Tapi jangankan Indonesia, negara lain aja nggak bisa. Negara tetangganya aja nggak bisa menjamin mereka untuk kembali gitu kan. Saya setuju kalau mereka bisa kembali. Oke, berapa lama? Ya, tapi kan itu nggak ada. Jadi menurut saya di internal kita aja tuh nggak jelas masih. Misalnya beberapa pekan yang lalu itu kan Kemenlu udah jelas, bahkan ada rilis resmi dari Kemenlu yang saya nggak cari-cari, tiba-tiba datang ke WA saya karena saya kenal beberapa yang suka ngundang-ngundang saya ketemu Kemenlu. Ada rilis bahwa kami tidak pernah membicarakan masalah evakuasi warga Gaza di Indonesia ke Indonesia. Tiba-tiba kan ada pernyataan seperti ini. Berarti apa? Secara internal ini belum clear. Apa harus kita lakukan? Sebagai presiden kalau udah jelas berarti langkahnya begini ternyata kan enggak gitu kan. Nah, maka menurut saya ini cuma ucapan populis bisa jadi untuk menunjukkan bahwa keberpihakan. Iya, tapi ternyata toh ini bukan yang terbaik, bukan saatnya mungkin, atau mungkin bukan ini satu-satunya solusi. Kayaknya enak kapan-kapan ngobrol sama Pak Anies Mata kali ya, beliau kan wamen lu ya. Coba aja ditanya, coba boleh juga kan? tuh ya. Kita kepengen tahu pendapat juga karena berada di lingkaran terdalam kan. Selama ini kan kayaknya beliau banyak juga terima teman-teman aktivis gitu ya. Saya kepengen apa pendapat beliau terhadap hal ini gitu. Apakah beliau tiba-tiba, kan dulu mantan aktivis juga tuh, sekarang mau tetap aktivis atau enggak, kita perlu tanya juga gitu. Ketemu berapa kali beliau memang dalam posisi berpihak dengan Palestina dan mengakomodir upaya untuk perdamaian terakhir kan. Dan ini kemarin juga belum lama Kak, saya juga diundang ke Balai Sidang. Di sana ada satu program semestinya grup dari MPR mau ke Gaza waktu itu dengan Bang Onim di pertengahan Ramadan kemarin. Gitu. Namun dengan kondisi kayak gini kayaknya nggak mungkin ya, apalagi udah nggak kondusif. Iya. Semestinya kan ceasefire selesai. Itu saya pertanyakan juga itu sebenarnya. Orang ceasefire yang pertama belum kelar, itu udah bilang mau ke Gaza, itu nggak mungkin. Karena ceasefire itu kan ada 3 tahap kemarin. Tahap pertama juga belum kelar, tapi kita udah berkoar-koar mau ke Gaza. Is it so easy? Kan enggak gitu. Ya, sebetulnya yang kita butuhkan sekarang itu tadi kata Mas Profesor ini, bahwa ya memang powernya gitu harus kita kuatkan lagi, power Indonesia ini powernya gitu kita. Loh. Marwah kita untuk daya tawarnya kali Dengan kata lain, kalau soal kemanusiaan sebenarnya kita udah melakukan sejak lama. Jadi dibutuhkan tuh power sih dari Indonesia sebenarnya. Jadi bukan cuman ungkapan bahwa kita mau bantu cara kemanusiaan, udah clear kok, kita udah bisa bantu kok, udah ada rumah sakit, udah ada sekolah yang kita bangun, ya lembaga-lembaga tahfiz, berapa banyak orang-orang Indonesia kan yang membantu rakyat Indonesia. Tapi secara politikal itu apa? What have we done? Nah ini yang ditanya. Secara politis itu yang dibutuhkan. Yang lebih konkret sebagai kalau zamannya Ibu Rini dulu. Ibu Retno. Bu Rini. Oh iya, betul. Kan termasuk konkret juga tuh. Konkret. Tapi sorry to say bahwa kalau saya lihat ini, saya tuh butuh sebenarnya sebuah kecaman keras dari pemimpin Indonesia ya. Kita mengecam itu, kita belum pernah denger ya.
Oh, ya nggak sih? Yang tuh statement. Nah itu mungkin salah satu menunjukkan powerless-nya kita gitu. Ya. Seperti Cina kemarin ya. Kayak ragu-ragu gitu kalau bilang itu genocide. Yang bilang genocide kan bukan pemerintah kan, soalnya kan negara lain kan bilang you commit genocide gitu kan. Dan Indonesia tuh kayaknya belum pernah tuh, ada yang nggak tahu, Mas Heru pernah dengar nggak? Nah nggak ada. Malaysia lebih vokal. Nah iya, kalau Malaysia jelas. Kemarin terakhir keluar Cina yang beri pernyataan bahwa nggak boleh ada yang lebih mengintimidasi yang lain, yang begitu kalau nggak salah. Bukan pemimpin tapi Menteri Luar Negeri yang nggak salah ya. Bicara seperti itu, menarik juga tuh. Nah bicara soal hak asasi sendiri atau pengungsian gitu, atau pengungsi. Sebenarnya peraturan dunianya kayak gimana sih gitu? Misalnya gini, sekarang ini udah jelas terjadi genocide. Udah, mereka kan ya kita tahu ya, tim mereka tuh selalu punya alasan playing victim. Pasti yang jadi alasan adalah kejadian 7 Oktober. Gara-gara mereka yang mulai, gua balas kayak gini, sekarang baru deh jadi kan gitu ibaratnya. Jika pun pakai alasan yang itu, ini pun udah kelewatan jatuhnya kan. Maksudnya ya dunia internasional pasti punya lah standar-standar itu kan. Nah sebenarnya yang diatur seperti apa sih di internasional? Dan ini udah lewat belum gitu? Lewat banget. Ada namanya hukum humaniter internasional atau International Humanitarian Law yang aturan dibuat oleh ICRC, Palang Merah Internasional. Di kita mungkin PMI lah ini ya, BSMI mungkin yang lainnya. Itu ada aturan namanya Geneva Convention tahun 49, ada Den Haag Convention tahun 1907 dan 1899, aturan tentang mana yang disebut perang, mana yang bukan perang. Artinya disebut sebagai the means and method of war. Metode dan cara berperang itu diatur. Kemudian sebab berperang itu diatur, mana yang disebut perang itu yang justified. Karena ada perang yang memang boleh berperang, ada perang yang bukan perang, tapi lebih ke invasi. Perang itu boleh kok aturan internasional dalam rangka 2 hal. Pertama adalah self defense, bela diri. Kedua karena melaksanakan mandat dari PBB untuk dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. Misalnya misi kemanusiaan, intervensi kemanusiaan buat menciptakan perdamaian. Itu namanya 2 syarat untuk bisa melaksanakan perang. Kemudian kalaupun perang harus terjadi, itu juga ada namanya harus berlangsung secara tetap legal dan legitimate alias humanis. Jadi ini emang agak aneh, cuma konsepnya perang yang humanis gitu. Nanti perang itu memang harus memerangi yang memang harus diperangi, bukan memerangi orang yang tidak boleh diperangi. Misalnya nggak boleh bunuh orang sipil, kecuali sipilnya bersenjata. Nggak boleh bunuh perempuan yang nggak berperang, bunuh anak-anak, hancurkan rumah sakit, wartawan, jurnalis. Ada itu peraturan itu? Jelas itu di Konvensi Jenewa, jelas sekali. Juga jangankan itu, tentara lawan aja yang luka-luka nggak boleh diperangi, yang udah menyerah luka-luka tawanan perang nggak boleh diperangi, nggak boleh langsung dibunuh, nggak boleh. Apalagi yang netral betulan kayak tenaga medis, jurnalis, pekerja sosial kemanusiaan itu harus dilindungi. Di Gaza itu nggak ada cerita, udah ada pelanggaran. Kemarin diakui Israel kalau mereka salah tembak, menghancurkan satu pawai, satu konvoi kendaraan kesehatan sampai 15 orang tewas. Itu misi kemanusiaan betulan, bukan dan alasan itu pas ada di belakang mereka menggunakan sebagai cover dan sebagainya. Ternyata betulan itu pekerja kemanusiaan. Juga jurnalis yang kena rudal, yang terbakar ketika sedang di tenda, itu juga jelas sekali. Belum rumah sakit yang hancur 27 dan sebagainya, sangat banyak. Jadi udah istilahnya ada belatan lah bahasa Inggris, sudah terang-terangan. Blatantly. Sudah terang-terangan, udah nggak ada ngablak udah itu. Udah ngablak kata orang gimana. Udah kurang apa lagi itu mengatakan ini ada kejahatan kemanusiaan. Jadi ada 5 minimal Mas di sana. Pertama genocide, ethnic cleansing. Kedua adalah crimes against humanity, kejahatan kepada kemanusiaan. 3 adalah crimes of aggression, invasi alias agresi. Keempat adalah war crime ataupun kejahatan perang. Kelima adalah apartheid alias politik diskriminasi kepada orang-orang non Israel dengan orang-orang Palestina. Keenam adalah terorisme negara. Jadi kita tuh jangan ragu mengatakan mereka teroris. Sekarang yang dianggap teroris hanya pasukan-pasukan perlawanannya ya. Yang orang Palestina disebut teroris. Israel nggak pernah disebut teroris. Itu dia kan teroris sebetulnya. Saya nggak pernah menyatakan walaupun saya akademisi, itu teroris negara. Itu teroris resmi. Itu negara teroris. Nah, negaranya udah. No doubt. Tapi itu nggak pernah diucapkan oleh Amerika Serikat. Padahal itu dari segi ilmu pengetahuan yang saya pelajari itu sudah terpenuhi unsur negara teroris. Jadi tapi yang dituduh selalunya yang masuk daftar CIA, daftar Eropa, malah yang sebaliknya pada pejuang kemerdekaannya gitu. Jadi memang dunia sedang tidak baik-baik saja.
Karena ukuran siapa teroris, siapa orang baik itu bukan dari fakta lapangan, cuma dari siapa yang menafsirkannya, yang lebih punya power di media. Ini yang jadi masalah sih. Jadi kayak lagi perang itu ada aturannya, ada hukum humaniter, ada hukum pengungsi, ada syarat-syarat sahnya berperang. Cuma sekali lagi di lapangan nggak berjalan. Bayangkan Amerika begitu ngotot ngurusin Ukraina ya, mengatakan Rusia telah melakukan kejahatan di sana, intervensi, bahkan ngundang Zelensky ke Gedung Putih, ketemu dengan Donald Trump. Cuma itu nggak, dan ICC pun begitu getol mengurusi Ukraina dengan support dengan negara Uni Eropa. Tapi hal yang sama tak terjadi dengan Gaza. Amerika mengatakan itulah self defense, Israel self defense, kan diserang duluan. Lah, yang menyerang sejak tahun 48 siapa? Iya. Standar ganda ya. Kenapa cuma melihat tahun 2023 doang gitu? Bahkan pernyataannya jelas-jelas untuk menganeksasi, membangun lebih banyak settlement itu udah terang-terangan banget kan. Trump sama Netanyahu kan itu juga nggak ada, nggak ada sanksi. Nggak gitu. ada sanksi. Itu sebenarnya kalau kita lihat ya, pemaparan dari Prof tadi bahwa peraturan dari peperangan itu mirip dalam Islam ya. Mirip banget dalam Islam. Sebagian berangkat dari nilai Islam. Yang dalam perang tidak boleh meracuni sumur, nggak boleh, jangan tanaman pun nggak boleh dipotong, kayak ada urgensinya kan. Binatang ada urusannya. Nggak boleh dibunuh. Itu emang sebagian rumah ibadah. Sebagian berasal dari norma-norma agama, termasuk agama Islam. Bayangin berapa sekarang wartawan yang dan lebih dari 200 orang. Tenaga medis ini bahkan dari luar negeri aja kena. Anak kecil yang nggak ikut berperang. Udah yang kepalanya nggak ada segala macam. Dan ini semua kalau dibilang blatant tadi cuma yang tercover oleh media. Iya, betul Mas. Ya berapa banyak yang nggak ketahuan tuh videonya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak ada barang bukti. Itu kan yang ambulan kan justru karena ketemu videonya kan. Kalau nggak ketemu videonya nggak diakui itu. Nggak diakui. Betul. Itu ketemunya mereka dikubur habis dilindis pakai ini apa namanya bulldozer. Mayatnya itu ketemu ada handphonenya. Untung yang nemuin bukan mereka ya. Nemuin dijual ke media. Medianya padahal media mereka ya yang mengeluarkan ya. Itu benar-benar sadis ya, proses dari orangnya hidup. Dia memvideokan, membuktikan bahwa ini literally pakai lampunya lah. Ini membuktikannya ambulan nyala gitu nggak diem-diem. Kan bilangnya diem-diem. Di videonya jelas-jelas nunjukin dia ambulan. Dieksekusi dari masih hidup sampai syahadat sampai akhirnya meninggal. Tapi beberapa narasumber yang kita bilang di sini itu rekamannya sengaja dimatikan dulu sebelum ditemuin. Jadi nggak ditemuin sama merekanya. Kalau dimatiin nggak ada rekaman itu. Dimatiin dia simpen, berarti dia udah tahu kalau dia bakal mati. Masih itu ya, masih punya taktiknya, siasat gitu ya untuk dia mengabarkan. Taktik apa yang terjadi kalau dia mati. Itu bayangin ya orang Gaza. Kalau nggak mentingin kalau misalnya dia ya udah mati udah gimana gitu ya, nggak ada urusannya lagi gitu. Nanti kalau saya mati ini bisa jadi senjata dan jadi saksi dunia. Masih bisa pikir begitu. Itulah dia yang membedakan. Dan kalau sekarang kita lihat ya seperti ini, bahwa berarti peraturan dunia itu diatur dan dibuat oleh justru mereka-mereka yang punya sejarah menjajah. Jadi peraturan dibuat oleh si penjajah. Betul. Termasuk juga yang blunder itu adalah Israel ya. Dulu kan dia jumawa karena dia menganggap diri sebagai korban. Jadi korban Holocaust ya. Itu terus yang dia naikin ya. Itu dia naikin dan dijadikan alat dia untuk termasuk membangun instrumen HAM itu dari situ. HAM itu termasuk lahirnya karena sebagian kena peristiwa Holocaust di HAM itu gara-gara itu. HAM yang salah satunya UDHR yang 448 itu termasuk berdirinya UN. Kemudian HAM universal deklarasi itu lahir antara karena Holocaust di Jerman. Polandia dan Ceko dan sekitarnya. Jadi mereka itu yang terus memang betul ada pembantaian betul. Cuma yang kemudian sekarang terjadi kebalikannya. Terus yang dulu korban sekarang jadi pelaku. Itu digunakan oleh Afrika Selatan untuk melawan Israel di Mahkamah Internasional di ICJ. Karena Afrika Selatan kan memang tidak ada kepentingan secara langsung. Mereka jauh kok dari Israel. Mereka juga kebanyakan bukan muslim. Cuma mereka pernah terjajah juga oleh apartheid ratusan puluhan tahun lamanya. Jadi solidaritas sebagai sesama negara-negara yang terzolimi oleh kekuatan yang luar biasa. Dulu Afrika Selatan oleh kulit putih. Kemudian Israel sekarang kebalikan, jadi korban, sekarang jadi pelaku. Jadi istilah abuser ataupun jadi perpetrators. Jadi dan dia kadung mensponsori Genocide Convention tahun 50 dengan berpikir gue korban, jadi harus punya konvensi genocide.
Sekarang kebalikannya. Yang korban jadi pelaku dan digunakan oleh orang-orang mengatakan lu kan sekarang pelaku, sekarang lu yang melakukan genocide, lu tanggung jawab. Jadi sebenarnya senjata makan tuan. Nah, kan misalnya nggak ada Gaza nih. Iya. Apa sih yang terbesar pernah terjadi kezoliman antar negara lain gitu, genocide? Apa Gaza yang terbesar? Yang paling lama, mungkin paling lama. Coba kalau kezoliman Bosnia pun juga zolim ya. Kamboja, Khmer Merah, Pol Pot juga zalim. Rwanda 94 juga zalim. Cuma mereka kan selesai cepat. Gaza kan berapa 78 berapa tahun sejak tahun 48 sampai sekarang. 77. Jadi panjang, zalim dan lama. Negara lain mungkin Bosnia 45 tahun selesai, Rwanda setahun selesai, Khmer Merah 4 tahun selesai. Kemudian kasus yang lain Sierra Leone rata-rata ya bilangannya tahunan lah. Kalau yang ini kan sampai ya berapa dekade belum selesai. Jadi sejak UN didirikan pun Gaza sampai sekarang udah tetap dijajah. Jadi kayak normalisasi kalau dijajah itu Gaza itu dijajah gitu. Dijajah. Justru UN juga bertanggung jawab membuat terpecahnya Palestina, ya kan? Yang membagi Palestina di separation plan-nya itu kan dari lebih dari 50%-nya 54% malah diberikan kepada Israel daripada ke Palestina. Jadi dibangunnya UN itu salah satunya untuk meresmikan atau ada satu kesepakatan bersama seolah-olah yaitu Israel punya wilayah di Palestina. Ya nggak guna sih PBB kalau sekarang mah udah, ya kan? Iya udah nggak ada guna, percuma aja gitu kan. Jadi anggotanya mungkin yang membedakan mungkin sekarang anggotanya banyak yang kritis dan objektif. Kalau dulu pasti pro mereka semua tuh. Sekarang udah mulai banyak yang karena mereka sudah mulai terbuka matanya, Mas. Negara-negara yang dulu mungkin kritis sekarang mulai melek bahwa kezoliman memang betul-betul ada. Jadi sekarang bukan isu agama lagi, Islam, Yahudi. Enggak, ini kezoliman yang nyata ya, udah. Bukan kita nggak ngurusin Yahudi lawan Islam, ini masalah kezoliman Zionis Israel dengan orang-orang Palestina. Bahkan negara bahkan yang saya salut dengan orang-orang Irlandia itu sangat vokal. Bahkan negara Amerika itu biasanya negara Amerika Latin ya, Kolombia, Bolivia, Venezuela, Meksiko juga. Meksiko itu bahkan saya mengusir dubes Israel. Bahkan paling itu Kolombia itu bukan Muslim, cuma karena mereka melihat ketidakadilan harus dilawan, memang betul. Tidak harus dilawan karena mereka pun juga punya mantan negara-negara jajahan juga gitu, harus dilawan. Oh, ada sejarah sejarahnya loh. Kolombia begitu vokal, Venezuela, Bolivia, Irlandia, sementara negara-negara Arab sorry to say malah menghamba kepada sorry to say Amerika Serikat. Ataupun ada yang main belakang dengan Israel, normalisasi, itu menyakitkan dan penghinaan luar biasa kepada masyarakat Palestina. Nah, ini kalau dibilang bukan isu agama aja lagi gitu. Enggak, ya. Secara politik banyak juga orang Islam yang ternyata mendukung. Itu sekalinya mendukung tapi beda ideologi dianggap kayak misalnya yang aktif kan malah Iran, Yaman. Yang mungkin dianggap bukan orang-orang Sunni. Itu malah dia paling ini orang pro dengan Hamas gitu. Orang malah itu nolong kagak malah ngeritik gitu. Ini kan akhirnya ya itulah belakang nggak tahu lah, itu urusan masing-masing ya. Cuma mereka udah nolong udah bagus gitu. Tapi Pak Anda diam-diam aja di rumah nonton film enak-enakan, nonton Netflix sambil ngopi sambil apa. Itu lebih zalim ketimbang orang-orang yang menggadaikan nyawanya untuk menolong orang Gaza, saya bilang. Siapapun wajib ya bantu Gaza. Siapapun yang bantu Gaza itu diterima gitu. Siapa mau Syiah, mau non Muslim, mau siapapun gitu. Pertanyaan kita tuh bantu apa enggak gitu. Nah, ya itu. Hanya komen-komen doang gitu kan. Pasti narasinya di sini juga banyak yang susah kok gitu. Benar. Itu narasinya. Paling banyak. Di sini ngapain jauh-jauh? Di sini banyak yang susah, itu narasinya. Tapi uniknya semua yang komen-komen begitu kalau kita cek akunnya bodong. Buzzer. Nah, itu. Jadi jangan baper lah ya. Jangan baper karena apa? Memang ada biayanya mereka untuk pencitraan itu. Karena kan mereka ada honor asbara. Mereka memang ada biaya pencitraannya untuk itu kan. Kalau kita lihat ini ada beberapa hal fakta unik, ini agak sedikit intermezzo ya, bahwa produk-produk yang terboikot gitu kan, terboikot itu kan kita jadi di kegiatan kami kan nggak bisa bekerja sama untuk sponsor apa segala macam nggak bisa kan. Akhirnya kita ada gathering untuk produk-produk lokal atau produk-produk yang tidak terboikot untuk bikin kita jelaskan apa potensi yang bisa kita kolaborasikan gitu. Ternyata ya di situ baru kita tahu bahwa kenyataannya bahwa para produk-produk ini ternyata tidak punya budget pencitraan. Jadi begini, dengan mereka misalnya satu pabrik, yang satu yang terboikot, yang satu bukan.
ini maklon di satu pabrik nih dengan produk kualitas yang sama, yang satu lebih terkenal. Karena memang ada budgetnya. Mereka tahu bahwa pencitraan itu adalah sesuatu marketing yang besar untuk produk. Nah, di sisi Muamalah Muslim ini belum nyampe ke sana kayaknya gitu. Ilmunya gitu ya. Bahwa pas kita pikir, iya negaranya kan butuh pencitraan, dulu negaranya nggak ada gitu kan. Nah, di sini baru kita lihat bahwa ternyata budget pencitraan itu besar buat mereka, dikarenakan waktu di bulan pertama Oktober kalau nggak salah tuh ada 79 miliar postingan yang pro Palestine. Sedangkan yang pro Israel itu hanya 17 miliar postingan dan itu berbayar. Mereka udah bayar cuma mampu punya 17 miliar postingan. 17 miliar. Yang suka rela 79 miliar postingan. Bayangin. Itu bukan muslim loh itu. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang nih dunia sudah melihat ini negara-negara yang non muslim, bahkan kalau saya ngerasa Mbak Umi kayaknya mereka lebih konsisten deh. Saya ke Australia nih di hari Minggu mau ikut nggak gitu rally. Oke, kita ikut kan. Wah, segala macam. Ketemu hari Minggu lagi. Di nanti itunya rally jam 10 ya. Apaan? Rally lagi. Lu tiap minggu ada? Iya, kita mah tiap minggu. Dari pertama kali itu sampai sekarang ada. Nah, mereka konsisten karena mereka merasa mereka dia tinggal bersama Yahudi. Jadi karena mereka tahu Yahudi seperti apa, jadi mereka tuh ngerasa ini harus dilakuin, bahkan di tempat-tempat sentralnya banyak Yahudi. Dan mereka ngerasa itu bahwa impact-nya kalau dia langsung. Kalau kita kan cuma taunya dari wacana, dari kisah mereka seperti apa, jahatnya kayak gimana. Jadi kalau kita kayak musiman gitu, kalau lagi rame-rame gitu. Udah semakin sepi kok. Makin sepi sekarang gitu ya. Betul. Waduh, kalau Minda sendiri bagaimana nih Prof? Jadi ibaratnya apa yang diupayakan oleh Minda, apalagi sekarang nih perjuangan di media dan di sosmed menyuarakan ini makin lama algoritmanya makin sedikit. Makin kemudian makin yang besar-besar pasti algoritma ditekan. Atau mungkin bahkan di take out, di block, di suspend, termasuk akunnya channel ini pernah juga. Nah, jadi pressure itu yang membuat yang tadinya mendukung jadi nggak seksi untuk kemudian mendukung. Dan juga kelihatan sekali bahwa zaman sekarang semua adalah tergantung FOMO. Kalau viral bisa berada di tempat yang sama, dia ikutan FOMO berada di situ. Jadi biar ikutan tren. Nah, apa nih perjuangan yang akhirnya akan dijalankan oleh Minda dengan keadaan yang makin kesini makin berat sepertinya nih, makin berat untuk kemudian kita menarasikan gitu. Silakan Bro. Iya, makasih Mas. Minda ini core bisnisnya adalah advokasi. Advokasi ini bisa advokasi hukum, bisa advokasi media, kampanye. Artinya kita tidak fokus pada bantuan kemanusiaan, itu sudah banyak yang menghandle ya. Negara pun memberikan banyak bantuan kemanusiaan. Mungkin nggak kurang-kurang. Yang kurang itu banyak adalah Indonesia gitu. Iya, yang kurang adalah advokasi dalam bentuk advokasi hukum, advokasi media, advokasi politik, advokasi yang sifatnya beyond pengadilan gitu ya. Itu yang dilakukan negara-negara lain sekarang, kan Malaysia mengirimkan legal teamnya atau mensupport legal team untuk menyeret Netanyahu ke ICC di Den Haag misalnya. Itu yang kita masih kurang. Sementara negara tetangga kayak Malaysia itu sangat powerful. Malaysia ya jauh lebih sedikit dari kita penduduknya, itu powerful, mereka mengirimkan tim mensupport untuk legal, walaupun mereka bukan negara pihak dari ICC statute, cuma mereka juga mengirimkan tim lawyernya, membuat program kampanye, dan itu yang kita masih kurang. Karena kita masih fokus pada bantuan kemanusiaan, kita belum banyak, dan kita bagusnya memang jangan kerja sendiri, kita perlu koalisi internasional untuk support keadilan di Palestina. Dengan targetnya mungkin memenjarakan Netanyahu dan Jawafal dan sebagainya ke entah ICC atau menggiring Israel bertanggung jawab di ICJ, apapun forumnya, ICC, ICJ, pengadilan lokal, nasional, itu bisa dilaksanakan. Nah, itu makanya itu perlu digedor, perlu ditekan, perlu di pressure. Itulah satu core business Minda, itu untuk advokasi. Dan memang kita nggak hanya fokus Palestina, kita juga concern dengan Rohingya, Uighur, Sudan, Somalia, dan juga termasuk warga non muslim sekarang, karena ini bukan lembaga Islam, juga orang-orang terzalimi di seluruh dunia, bukan cuma masyarakat muslim saja. Cuma yang awalnya yang paling harus diadvokasi memang Palestina, karena ini yang paling terdesak Palestina. Dan kita fokus pada bagaimana bisa membangun legal coalition, international support, international legal coalition
hand in hand dengan advokat di Inggris, Irlandia, Kanada, Australia, di mana-mana. Bahkan yang sedang lebih vokal justru pengacara non-Muslim ini kadang-kadang kita malu, Mas. Iya, itu dia. Saya punya teman lawyer orang Kanada, orang Australia, orang Irlandia, orang Swedia itu lebih vokal membela Palestina. Mereka nothing to do dengan mereka bukan Muslim, nggak pakai jilbab juga, bahkan perempuan ya gaul gitu ya. Cuma supportnya luar biasa kepada Gaza dan ingin menyeret Israel ke meja hijau di Den Haag. Itu yang kita malu kadang-kadang. Kenapa kita malah terlalu banyak mencela-mencele, kebanyakan bersilat lidah. Orang lain lebih konkret, nggak main urusan ini agama saya bukan agama saya, enggak, mereka bukan karena agama, karena itu zoliman di depan mata yang harus dihentikan. Kalau lawyer ya berperang dengan debat hukum. Yang lain mungkin dokter dengan medisnya. Itu yang kita kurang, support hukum kurang, advokasi sosial, politik, budaya, juga advokasi kampanye yang sifatnya harusnya lama dan kuat kayak bagaimana kita harus belajar bagaimana warga Israel itu mensupport gerakan-gerakan anti Holocaust. Sampai sekarang masih ada kan. Bahkan ada museum Holocaust di mana-mana. Didirikan pusat studi Holocaust. Termasuk Indonesia juga ada. Ada di Manado, di Tondano ada. Saya pernah ke sana juga. Juga ada museumnya, ada pusat studinya, ada memorialnya, ada beasiswa S2, S3. Nah itu kalau sekali saya nyambung ya. Kalau kita ingin bantu orang Gaza, mendingan kasih beasiswa aja. Sekolah di sini, pulangkan lagi. Yang jadi itu bukan Malaysia juga. Kita pernah juga bulan Sabit Merah juga mengundang sekian puluh dokter sekolah itu yang lebih bagus daripada evakuasi yang kemudian nggak ada kelanjutannya. Panggil pemuda mereka, sekolahkan di sini, beli beasiswa, setelah siap kepulangkan kembali untuk membangun Gaza dengan support dari ini. Itu lebih bagus. Masuk akal. Itu lebih bagus. Mereka bisa balik nggak? Harus ada jaminan bisa balik. Balik. Iya, itu dia. Tapi apakah misalnya ada jaminan bisa balik dengan dasar hukum yang kuat misalnya? Iya. Tapi dipatuhi kan? Misalnya nggak pernah patuh. Iya. Ya kan kesepakatan harus selesai tanggal sekian, udah ngebom duluan gitu. Iya. Nggak apa-apa gitu. Iya. Ini menarik sih. Nah, saya juga penasaran sama orang-orang yang datang ke museum Holocaust gitu kan. Ini korban Holocaust, ini yang selamat. Yang selamatnya itu justru menjadi pembantai zaman sekarang. Kalau kita pikir pas Holocaust, kenapa lu selamat sih? Kita pikir begitu. Iya. Kalau ternyata jadi kalau misal kita balikan ke era itu, orang jadi mikir, iya mungkin Hitler udah tahu ya orang-orang ini kayak begini kali, makanya. Saya kebayang nih ya. Mungkin nggak nih Pak Prabowo bisa nggak gitu ya? Oke lah kita terima lah 1.000-2.000 orang gitu ya. Tapi ya dia udah ketemu nih sama Israel. Oke, saya udah ketemu sama Netanyahu gitu ya. Kita bisa kembalikan dalam waktu 2 tahun 3 tahun. Kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin boleh kembali. Iya. Udah dianggap warga asing iya kalau kan? dari luar. Nggak bisa, nggak jamin kan? Itu kan justru kan poinnya di situ Mas. Bisa nggak dia balik gitu? Apakah kita malah mensupport mereka untuk mengosongkan Gaza sesuai dengan cita-citanya Trump ya? Jadi kayak mensupport dong. Jadi nggak salah dong kalau kita bilang kok jadi mensupport keputusan Trump sama Netanyahu. Iya benar juga. Dan tapi ada orang nanya, jadi didiemin aja tuh warga Gaza yang ditembak-tembakin. Ya nggak gitu juga, kita harus bantu dia tapi jangan dikeluarkan dari Gaza. Soalnya yang menolong cuma kita doang gitu. Iya. Mungkin tolong Gaza bukan cuma orang Indonesia. Iya. Sebenarnya kalau kita mau ngomong begitu ya, mereka aja yang pergi kan selesai kan. Iya. Israel keluar lah. Udah keluar aja. Keluar, bantuan masuk, Mesir buka, udah. Lebih luas ketimbang kenapa ya? Ada narasi yang ngomong, jadi tega ngeliatnya mereka dibantai begitu. Yang tanya, yang ngebantai yang bilang kenapa lu bantai kan gitu kan? Iya. Mereka aja suruh pergi. Tapi sekarang gini Prof, saya penasaran. Iya. Masih mungkin gak sih menjarain ini orang? Si Netanyahu nih, ada nggak sih kemungkinan untuk menjarain itu? Kalau nyapanya kayaknya ragu. Secara hukum boleh bisa, harus. Secara politik susah. Harus bisa secara hukum. Karena dalam kasusnya mantan Presiden Duterte di Filipina bisa. Tapi itu harus ada ACC dari bos yaitu presidennya langsung. Yang notabene lawan politik dia. Jadi gampang jadi. Masalahnya Israel itu nggak kayak Filipina. Israel itu ada patronnya itu Amerika Serikat. Dan juga nggak mudah jadinya. Jadi walaupun secara teori bisa. Itu bisa banget. Cuma secara praktek sulit. Kalau bisa dibilang kurang mungkin lah. Kalau saya rasa ini kan namanya setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya nih. Iya. Ntar pasti dia akan turun juga kan, beliau nih kan. Kemudian pada saatnya nanti dia udah nggak kepake istilahnya dengan Amerika, habis nih orang. Tapi Mas, mulai dari Perdana Menteri pertama Israel, ya,
sampai kepada sekarang itu kan orangnya beda-beda. Ya. Masalahnya ideologi mereka itu yang mereka teruskan kepada itu Iya. nggak akan berhenti walaupun Netanyahu mati nih, ditangkap apa ya berhenti? Yang gantiin tetap akan sama. Mereka itu hebat, dalam arti hebat itu apa? Mereka memang membuat Bisa mentarbiah ya. mewariskan ideologi mereka itu dengan sangat kuat. Mulai dari Perdana Menteri pertama sampai sekarang ke Perdana Menteri keberapa udah 14 atau 15 itu nggak ada yang berubah kan? Oh, benar juga ya. Kalau kita pikir apa ya? Netanyahu mati. Artinya ideologi Zionisme itu harus dia. Nah, ya sebenarnya yang harus ya. kita berikan pemahaman kepada orang-orang itu adalah bagaimana wawasan bahwa ideologi Zionisme itu adalah ideologi yang sangat buruk, paling buruk seluruh dunia, dan dia menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, menghancurkan segala nilai yang baik di dunia ini sebenarnya gitu loh. Ya. Nah, kita berharap kayak kemarin terjadi demo-demo pembangunan tenda-tenda itu ya, namanya encampment itu kan, aksi itu kan. Itu banyak orang Yahudi yang mereka ternyata memang mulai tergores, tergerus ya ideologinya bahwa ternyata Zionisme itu jelek loh. Iya. Itu kita berharap nih. Makanya saya ingat nih, ada seorang ulama waktu itu ada saya dari Palestina bilang gini, Palestina ya dikatakan yuhariruha thaqafatan qabla an tuhariruha ardon. Untuk membebaskan Palestina itu thaqafah kita terus bebas dulu. Baru kita bisa membebaskan Palestina. Jadi ideologinya itu dulu harus kita hancurkan. Jadi semua sistem yang berada sekarang ini diriset ulang dulu. Berapa lama? Kita kan nggak tahu mau berapa puluh tahun. Tapi kan minimal kita harus ada kontribusi nih buat anak-anak kita. Benar. Dan memang mereka sudah pencitraan bertahun-tahun seolah bahwa Amerika ini negara yang kuat, yang paling bisa ngancurin lu semua. Gara-gara nuklir ini, gara-gara Hiroshima Nagasaki, semua negara takut. Udah langsung mindsetnya nurut aja nih, gitu kan. Nah kalau itu dirombak semua kan, siapa lu kan bisa gitu kan? Kan gitu. Apalagi dengan kebijakan ekonomi yang keluar sekarang nih, yang seolah-olah kayaknya paling dipentingin kan. Ini lagi sombong banget gitu. Padahal kan dia bikin pagar, jadi ibaratnya bikin tembok. Dia sendiri ekonomi ini dia bisa hidup sendirian kan gitu kan. Itu yang sampai Presiden Meksiko ngeluarin pernyataan kan. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ya memang mindset dari banyak negara itu masih itu benar tadi. Merasa bahwa ini negara yang paling kuat dan juga sistem bangsa terpilih, negara paling kuat, tentara paling kuat, ya kan? Tapi di Gaza nggak terbukti paling kan? Hebat, iya nggak terbukti. Terbukti. Bahwa sekarang semua serangan nggak ada serangan darat karena semua takut untuk ketemu darat, cuma drone tembak-tembakan darat kan itu pengecut kan. Nah, tapi ini mungkin kalau sekarang kita ngerasa kayaknya makin lama makin surut, pertolongan makin ini kata Ustadz bilang, kalau malah makin gelap sebentar lagi fajar terbit. Waduh, Prof, kalau kita lihat sekarang ya, kayaknya ya oke lah. Secara hukum yang mereka bangun sistemnya membuat sulit untuk diadili, gitu ya. Secara hukum juga membuat kayaknya mereka merasa punya hak untuk mengambil alih. Padahal itu di luar dari hukum yang mereka bikin sendiri kan, gitu ya. Kira-kira dengan cara apa lagi kalau dengan hukumnya mereka untuk bisa, kalau kan ini belum bisa dirombak nih. Dengan hukum yang ada sekarang, dengan sistem yang mereka bangun sekarang nih, ada nggak sih celah untuk bisa kemudian bisa loh dengan cara ini misalnya, ada nggak sih? Teori ada sekali lagi Mas, teorinya ada dan mungkin masalahnya prakteknya sulit sekali gitu. Karena secara teori dengan ICC mengeluarkan surat perintah penahanan oleh jaksa Karim Khan kepada Netanyahu dan Yoav Hallan dan 3 pemimpin Hamas yang sudah dibunuh semua, itu artinya jalannya ada dan sudah tersedia, jalannya ada, tersedia, tinggal diproses. Masalahnya siapa yang bisa nangkap Netanyahu? Dan kalaupun ditangkap, gimana membawanya ke Den Haag itu pun tidak mudah. Jadi akan dilindungi secara politik mati-matian oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Israel lainnya. Jadi secara teori bisa sekali. Masalahnya di real lapangan sulit terjadi. Tapi udah memenuhi syarat kalau secara teori? Memenuhi syarat sekali. Jadi itu risetnya, itu kan ICC itu kan juga orang-orang yang memang capable
Mereka orang-orang pakar hukum internasional, pidana internasional, ada jaksa, ada advokat, ada hakim. Mereka ngerti hukum luar biasa. Sampai memutuskan dia bisa untuk jadi terdakwa itu lama mutusinnya. Dan itu bisa dilakukan. Masalahnya sekarang, gimana menyeretnya ke itu yang jadi masalah. Karena dia kan harus ditangkap dulu. Siapa yang bisa nangkep? Siapa yang punya orang, kalau mau menangkap bisa nggak diadili, itu masalah bagaimana mengadilinya. Dan oke lah, kita nggak percaya sama ICC. Mungkin ada mekanisme lain seperti namanya, tadi saya katakan jurisdiksi universal lah. Itu pun bisa. Teorinya bisa, kenyataannya juga sulit gitu. Apalagi tadi ada masuk angin ya. Begitu mulai nyetel langsung Amerika pressure Prancis, Hungaria, Cekoslovakia, Jerman dan sebagainya, mungkin nggak akan diberikan bantuan lagi, apalah segala macam. Jadi secara teori bisa sekali, di lapangannya memang agak sulit. Cuma sekali lagi kalau ditanya Mas Untung bisa nggak? Ya bisa, pertanyaan bisa. Atau mungkin kalau hukumnya bukan hukum negara, ya kita gunakan hukum Allah lah. Ya kalau adil lah, kita nggak tahu. Tadi kata setiap masa ada waktunya, setiap waktu ada masanya. Tapi ya ini tahu juga nggak akan hidup selamanya. Bahkan dia sebenarnya ya perang ini kan ya butuh perang Netanyahu kan. Karena dia butuh perang buat menaikkan status politik dia di mata orang Israel. Karena kalau nggak ada perang dia semakin hancur di mata kabinetnya. Maka dia butuh perang dengan dibunuhnya Ismail Haniyeh, dibunuhnya Muhammad Al-Daif, dibunuhnya apa lagi gitu. Yahya Sinwar, dia semakin naik posisinya gitu. Maka yang butuh perang sebenarnya bukan orang Israel, juga rugi karena perang. Orang Amerika juga rugi, orang Amerika kan pakai duit APBN Amerika Serikat. Warga pun demo Trump, kita juga susah kerja, pengangguran, kalian malah support Israel. Kita nggak butuh perang, yang butuh perang emang ya Trump dan juga Netanyahu sendiri. Sebenarnya orang Israel secara umum juga nggak butuh perang. Mereka juga ya mereka Zionis, tapi tidak semua orang Yahudi juga pro dengan Israel dan pro dengan Zionism. Ada juga yang sangat idealis ya. Jadi sekali lagi ini isunya betul kata Bu Vira tadi, lebih ke Zionisme dan juga antek-anteknya. Kita nggak bicara hitam putih Islam dan Yahudi. Dia orang Islam banyak yang malah pro dengan Amerika dan Israel. Orang Yahudi. Ada yang pro malah dengan orang Palestina. Dia melihatnya harus lebih jernih. Tadi betul kata Mas Arief, masalah tadi membongkar mindset tadi, hancurkan dulu mindset tadi, atau mental block tadi. Kata lemah dia kuat, kita kecil mereka besar. Yahudi itu pasti pintar gitu kan, itu kayak mindset kan, Yahudi itu pintar, the chosen one, the chosen people, orang paling pintar, kita lemah. Padahal itu kan ya barangkali ada yang sebagian betul, sebagian juga kita karena terkooptasi oleh tadi mental block tadi. Dari pencitraan mereka ya. Pencitraan yang luar biasa, termasuk juga yang paling kurang ajar Gal Gadot itu kan. Mungkin saya menyarankan supaya kita boikot film-film dia lah. Di sana udah diboikot kan mereka warganya. Mereka bikin Hall of Fame ketika dia Walk of Fame itu ketika dia pidato di Walk of Fame-nya di Hollywood kan itu luar biasa. Ya penghinaan terhadap orang Palestina. Dia lebih simpati dengan Sandra yang Israel ketimbang 50.000 orang Gaza yang dibunuh. Oleh itu luar biasa ya saya kira sudah boikotlah Gal Gadot. Ya makanya. Tapi kalau kita pikir mungkin nggak ada pressure kalau ke negara kita, atau mungkin ya tawaran, ada kemungkinan nggak sih ke Indonesia nih? Entah tawaran atau pressure atau intimidasi atau apalah, ada nggak sih kemungkinan ke negara kita? Misalnya untuk menerima ini atau mencari bantuan jalan keluar buat mereka. Ada kemungkinan nggak sih kita menjadi salah satu yang di... Ya perjanjian ekonomi itu ya Mas ya, antara negara apa ya kemarin yang bikin perjanjian? Jordan ya? UAE. Oh UAE ya, Uni Emirat Arab. Perjanjian untuk B2B antara Indonesia dengan Dubai ya, dengan Uni Emirat Arab ya. Itu bisa jadi salah satu sisi ingin meningkatkan ekonomi Indonesia yang lagi hancur ini, bisa jadi, tapi juga harus bersahabat dengan sahabatnya Yordania dong gitu. Ya kan? Yordania kan sudah normalisasi. Sudah normalisasi ya? Sudah normalisasi udah lama. Ya. Tapi kalau warganya sih sebenarnya enggak. Iya. Karena warga Jordan di bawah 60 tahun nggak boleh masuk ke sana. Karena berarti takut juga mereka tuh. Dan banyak pengungsi juga kan, nggak bisa pulang kan. Walaupun tinggal nyebrang doang tinggal gitu. Nyebrang doang, kelihatannya gitu. Wah ini beruntung juga ya kita hidup di masa ini gitu ya. Kita menyaksikan betul ini pasti sejarah dicatat ini. Ini kejadian yang dicatat oleh sejarah, di mata Allah udah pasti juga siapa yang berdiri. Untuk mana, untuk pihak mana, ini pasti tercatat dan kita berada di posisi
menyaksikan hal ini terjadi ya. Dan mudah-mudahan diselamatin juga nih keturunan kita semua dengan jangan sampai kita begini anak-anak kita. Penguatan ekonomi umat juga boleh Mas ya. Itu dia. Kenapa kan kita menjadi powerless tuh kan karena kita juga mungkin punya hutang ekonomi dengan Amerika ya kan. Tadi kan karena utang kan. Kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain, dari pelitan hutang dan qahri rijal, kekuasaan orang. Kita kalau berutang sama orang punya di bawah kekuasaan. Ya, jadi powerless tuh. Makanya tadi Mas, peningkatan ekonomi, boykot Amerika, nggak cuma boykot Israel kan? Terkait dengan Amerika. Kalau Amerika minal kufri wal fakir, berarti jangan fakir juga kita nih. Iya. Mesti jadi orang kaya juga. Benar. Waduh, selama masih bergantung ekonomi kita nggak punya integritas, intinya gitu ya. Betul. Kayaknya negara-negara Arab juga begitu ya, Mas Heru ya. Banget. Ketergantungan ekonomi mereka kan kaya juga padahal. Cuma kayaknya kan kebanyakan bukan dari usaha, lebih karena minyak dan gas. Jadi kan tergantung sekali dengan minyak dan gas. Kalau itu habis, bisa wassalam juga mereka. Ada yang bilang karena utang budi dulu dimerdekakan atau dibagi wilayah gara-gara memberontak dari kesultanan, bisa itu juga dibagi juga, kemudian punya kesepakatan jangan ngelawan. Iya itu juga. Berarti emang ya orang-orang Islam juga banyak. Ayo kita angkat ekonomi dalam negeri. Ya itu. Kebuka jadi akhirnya kelemahannya di ekonomi. Bahwa semenjak 100 tahun yang lalu umat Islam cuma bolehnya ibadah doang, nggak boleh belajar. Pengkerdilan. Nah ini dia nih, siapa tahu dengan kejadian ini berapa tahun ke depan akan banyak tumbuh ilmuwan-ilmuwan, pengusaha-pengusaha agni yang sukses dari umat Islam. Kalau sekarang mungkin ya masih banyak kebergantungan. Ada pesan terakhir nggak Umi? Mungkin pesan untuk pemimpin negara kita atau juga untuk orang-orang yang sekarang ini masih salah mindset, ya dapat false information mungkin. Monggo silakan. Ya pertama tentu kewajiban kita untuk terus melakukan literasi ya buat diri kita sendiri gitu. Dan kalau saya pribadi juga mengajak supaya kita nggak perlu takut untuk menyatakan kebenaran apapun kita sampaikan gitu kan. Mungkin hari ini tidak didengar, mungkin besok akan didengar. Dan semakin banyak orang yang berbicara, setidaknya kan orang pihak-pihak tertentu akan ikut memikirkan itu sebagai suara rakyat gitu kan. Makanya ya kita akan gunakan gitu. Saya ingat ketika saya ketemu di Wael Eldadol di Qatar itu, dia mengatakan kami ini selama setiap kali ada serangan ke Israel, ke Gaza, itu nggak boleh ada jurnalis asing yang masuk. Sehingga kami menjadi wartawan. Dan itu sebelum terjadi ratusan jurnalis yang syahid ya. Berita itu sudah sampai ke tangan kalian dengan susah payah, dengan mengorbankan jiwa kami. Kenapa cuma kalian lihat aja, nggak kalian share gitu. Jadi salah satu cara kita memberikan literasi seperti tadi, bahwa Zionis itu jahat, itu adalah membagikan keburukan, kejahatan Zionis, neo-Nazi di Palestina, di negara yang lain gitu. Jadi ini akan mengusik jiwa-jiwa kemanusiaan kita. Sampai saya bilang, kalau kita ngelihat gambar anak-anak yang terputus kepalanya, wartawan-wartawan yang dibakar di tendanya, bayi-bayi yang bahkan di perut pun sudah menjadi sasaran, kita nggak melakukan apa-apa, berarti hati kita udah nggak punya hati deh. Ya kan? Udah nggak waras itu. Jadi memang harus ada terus ideologi-ideologi itu. Cuma saya jujur ya Mas, kadang-kadang saya sedih gitu. Misalnya saya pernah tuh Mas Heru, saya diminta ceramah Isra Mi'raj di sebuah sekolah negeri di Jakarta. Ketika saya mau nyampaikan mau ngisi Palestina, dibilang apa? Maaf Ustazah, kita nggak bahas Palestina, kita semua ASN. Hubungannya apa? Berarti ada sesuatu di balik itu. Mungkin ASN gak boleh. Siapa yang berani ngomongin Palestina, lo dukung Hamas. Kalau lo dukung Hamas, lo teroris, kan bisa begitu. Jadi termasuk ideologi harus kita balik, itu adalah neo-Nazi itu dia, Zionisme itu dia ada sesuatu ideologi yang menghancurkan, ideologi yang paling buruk, ideologi yang nggak boleh ada lagi. Di sisi lain, bisa nggak kita merubah kesepakatan negara-negara yang dikomandoi oleh Palestina, oleh Amerika, bahwa Hamas itu teroris? Itu kan masih banyak orang yang nggak berani ngomong Hamas, takut disebut teroris karena dianggap pendukung Hamas misalnya gitu kan. Itu kan udah masuk ke dalam otak-otak kita nih. Biarin aja orang Hamas teroris kok, biarin aja gitu. Padahal kan yang dibantai bukan Hamas, yang dibantai adalah warga-warga sipil gitu.
Ya saya speak up itu penting banget. Kita terus aja bergerak sih menurut saya mengedukasi ya. Teman-teman mengedukasi. Dan ini memang gak nyaman gitu. Pasti banyak sekali gangguan-gangguan, banyak buzzer-buzzer. Tapi ya setidaknya itu jadi saksi lah buat kemanusiaan dan sepanjang hidup kita bahwa kita melakukan sesuatu. Jangan sampai anak kita nanya, anak-anak manggil Mas Untung apa? Pipi. Pipi. Pipi ngapain aja waktu anak-anak Gaza dibantai, apa yang Pipi lakukan? Wah, itu bisa ngomong saya tuh. Nah, ya kan? Iya, itu penting menurut kita. Minimal buat hujah kita di hadapan anak-anak, hadapan keluarga, hadapan generasi yang ada juga di hadapan Allah gitu. Jangan sampai cucunya nanya, waktu kejadian ini kakek di pihak mana? Di pihak Israel. Kan anak itu malu. Kakek gua. Iya, benar. Zolim banget kakek gua gitu kan. Kalau sekarang mungkin belum sesuatu yang seksi, tapi nanti berapa tahun ke depan. Anak-anak juga ngecek IG kita loh. Cucu-cucu kita. Digital kan. Di pipi nggak pernah ngomongin Palestina nih katanya. Pasti akan anak-anak kita juga kritis kan gitu. Betul. Nah, kalau Prof gimana, Prof? Kejahatan itu terjadi bukan karena semakin banyaknya orang-orang jahat, cuma karena semakin banyak orang-orang baik yang diam. Itu sudah berlaku nggak cuma di Indonesia, di mana-mana seperti itu, termasuk dalam kasus Gaza. Saya yakin orang baik itu banyak. Mau tidak mau nggak semua mau speak up kayak Bu Fira misalnya. Ada yang takut kayak tadi ASN. Apa hubungannya ASN sama Palestina? Nggak ada hubungannya gitu. Saya juga bingung. Atau saya takut dibilang radikal. Saya takut dibilang radikal. Takut dibilang teroris. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Kadang-kadang kita banyak ada mental block tadi yang kita juga nggak tahu ini salah atau benar. Jadi itu yang mungkin tadi literasi kuncinya juga karena speak up lah gitu. Karena kan hadisnya jelas kalau kita melihat kemungkaran kita lawan dengan ya bil yadin dengan tangan atau bil lisan dengan lisan yang terakhir dengan hati. Itu ya selama-lamanya iman. Hati kita udah nggak menyalahkan, di mana keimanan kita gitu. Malu, nggak usah malu sama Allah. Sama anak-anak Allah kita pasti malu, dan anak-anak kita malu gitu. Ya tadi ayah ngapain ketika ayah malah ngopi di kopi X atau nongkrong nonton Netflix doang. Sementara orang di sana terburai ususnya karena bom segala macam. Jadi kita malu lah. Dan kita harus malu dengan orang-orang non Muslim yang luar biasa membela keadilan di sana. Saya ketemu dengan mereka di mana-mana, Mas. Saya juga dulu advokat mafia Marmara dalam kasus Turki ya. Misi bantuan laut ya. Saya advokat 2 korban Indonesia yang kena tembak. Ikutan itu. Saya advokat tahun 2010 di Istanbul. Itu pengacara kebanyakan juga bukan Muslim. Dari Swedia, dari Cyprus, dari Yunani, dari Irlandia. Itu luar biasa membela keadilan di situ. Kita malu dengan mereka. Kita malah enak-enakan nonton di sini main terlena-lena dengan game online, dengan judol, dengan pinjol, dengan medsos. Dibikin sibuk sendiri. Makanya tingkatkan literasi dan punyalah hati lah, dan jangan diam. Karena kalau kita diam, bahkan kita membenarkan, tidak menyalahkan dengan hati kita pun, itu mereka di mana iman kita. Gitu. Tanggung jawab di mata Allah nanti. Itu berat tanggung jawabnya di akhirat nanti. Barangkali itu. Waduh, teman-teman semua ini makin mestinya ya kalau nonton sekarang, mudah-mudahan akan kembali ya mengkoreksi diri kita sendiri nih. Ini kita masih manusia nggak sih kalau kita kemudian kayaknya numb banget itu ya. Kebas banget dengan keadaan yang ada sekarang ini, dan dirasa kalau memang tayangan ini bisa menggerakkan teman-teman semua atau kerabat atau mungkin circle teman-teman, monggo silakan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih Mbak Fira untuk waktunya, terima kasih untuk Prof juga waktunya di sini, dan jangan kapok untuk hadir di sini lagi membicarakan hal ini luar biasa. Tadi menarik kata Prof bilang ya, bahwa ternyata yang jahat bukan cuma Israel atau juga mungkin mereka yang membantu Israel untuk membantai saudara Palestina, tapi kita yang diam. Kamu ternyata, kamu yang diam itu jahat tuh. Nah, coba dipikirin, kalian bagian dari yang jahat itu juga nggak? Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.